Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Allow me to present my journal. Baik, langsung saja. Di sini ada jurnal yang telah saya buat. Ada judulnya di sini yang berjudul Analisis pada Kesimpulan Studi Kelayakan dan Dampak Jangka Panjang pada Lingkungan. Untuk di sini juga terdapat nama saya dari Teknologi Rekayasa Bangunan Konstruksi Bangunan Gedung, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Untuk selanjutnya di sini saya menyertakan abstrak yang telah saya buat, yaitu artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai kesimpulan studi kelayakan dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dari sebuah proyek. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengevaluasi berbagai aspek lingkungan yang terpengaruh termasuk ekosistem, kualitas udara, dan sumber daya alam. Hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun proyek tersebut memiliki potensi ekonomi yang signifikan, dampak terhadap lingkungan sendiri juga tidak bisa diabaikan. Rekomendasi untuk mitigasi dampak serta strategi keberlanjutan diusulkan untuk memastikan keseimbangan antara pengembangan ekonomi juga dengan perlindungan lingkungan. Penelitian ini sendiri diharapkan menjadi referensi bagi pengambil keputusan dalam merencanakan proyek yang lebih berkelanjutan. Selain itu, artikel ini memberikan rekomendasi untuk strategi mitigasi yang dapat mengurangi dampak negatif mendorong praktik keberlanjutan, serta diharapkan untuk membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan bertanggung jawab. Sini ada kata kuncinya, bisa dicari untuk kesimpulan, analisis mengenai dampak lingkungan, serta studi kelayakan. Pendahuluannya, perkembangan proyek infrastruktur dan instruksi seringkali membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Nah, dalam konteks ini, studi kelayakan menjadi salah satu alat yang penting untuk mengevaluasi potensi dan risiko suatu proyek sebelum dilaksanakan. Analisis yang mendalam terhadap jangka panjang dari proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tapi juga ada dari keseimbangan ekosistem. Nah, melalui jurnal ini, membahas komprehensif tentang kesimpulan dari studi kelayakan yang dilakukan terhadap lingkungan. Fokusnya adalah untuk memahami bagaimana keputusan yang diambil berdasarkan studi kelayakan dapat mempengaruhi kondisi lingkungan di masa depan. Untuk itu saya lanjut saja. Di sini ada metode penelitiannya. Untuk metode penelitiannya sendiri juga saya ambil berdasarkan tugas yang sudah diberikan, yaitu tugas 2 sesuai dengan bagian subbab dan sesubbab yang saya dapatkan, yaitu menganalisis dampak lingkungan pada pekerjaan Al-Capadra Tower yang merupakan bangunan hunian yang mengimplementasikan inovasi konsep green building dengan teknologi Building Information Modeling atau BIM, serta menciptakan paradigma baru dalam arsitektur modern Indonesia, sekaligus menjadikan katalis percepatan pembangunan berkelanjutan di seluruh Nusantara. Untuk jenis penelitiannya sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif juga dengan analisis deskriptif untuk memahami dampak lingkungan dari proyek yang ada melalui analisis. Kemudian sumber datanya juga diambil dari data primer, observasi langsung juga ada dari wawancara dan observasi langsung serta data sekunder berdasarkan studi kelayakan AMDAL-nya sendiri yang relevan. Kemudian ada publikasi akademik dan laporan penelitian sebelumnya. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya juga sama melalui wawancara, pengumpulan data melalui jurnal-jurnal sebelumnya atau AMDAL juga, observasi dan dokumentasinya, analisis data. Kemudian dilanjut oleh analisis datanya, kesesuaian antara rencana dan dampak yang teridentifikasi. Kemudian ada validitas atau dan reliabilitas. Kemudian ada batasan penelitian. Untuk hasil dan hasil dan pembahasannya tersebut, untuk hasil kesimpulannya sendiri berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwasanya dapat disimpulkan bahwa pembangunan Al-Capadra Tower memiliki dampak yang signifikan, khususnya sendiri terkait polusi udara, kebisingan, dan manajemen limbah. Namun, dengan penerapan strategi mitigasi yang tepat sesuai dengan SNI, dampak-dampak tersebut diminimalisir.
Kemudian untuk ada juga rekomendasi untuk proyek masa depan. Rekomendasi untuk proyek masa depan sendiri sudah berdasarkan AMDAL yang saya teliti, yaitu ada yang pertama harus melalui penguatan proses partisipatif atau mendorong keterlibatan lebih besar dari masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan evaluasi AMDAL. Kemudian dua, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Di sini mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat setelah proyek itu sudah dilaksanakan. Kemudian ada pendidikan dan kesadaran lingkungan. Dari pendidikan dan kesadaran lingkungan sendiri itu sudah membangun kesadaran bagi khususnya semua pihak. Karena mereka sudah ditanamkan rasa pendidikan serta kesadaran lingkungannya untuk pemahaman tentang AMDAL ini sendiri. Kemudian ada penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, itu juga membantu dalam proyek yang direncanakan. Itu tujuannya untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Kemudian ada kolaborasi antar sektor, karena kalau tidak kolaborasi hanya dari satu pihak saja, proyek yang dinilai sudah melalui tahapan AMDAL ini tidak bisa dijalankan. Tuh, jadi harus perlu kolaborasi antar sektor. Kemudian ada pengembangan kebijakan yang fleksibel. Kebijakan sendiri ini penting karena di mana orang-orang akan mematuhi kebijakan itu sendiri agar acuannya bisa melalui kebijakan. Kemudian ada riset dan inovasi. Riset dan inovasi sendiri ini mendorong lebih lanjut dari proyek yang telah dilaksanakan. Inovasi dalam pendekatan AMDAL sendiri harus terus dikaji untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Kemudian kesimpulan atas pembahasan ini, artikel ini telah menyajikan analisis komprehensif mengenai kesimpulan studi kelayakan dan dampak jangka panjang dari proyek Alkapadra Tower terhadap lingkungan. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai dampak yang signifikan, seperti polusi udara, kebisingan, dan manajemen limbah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek. Meskipun proyek ini menawarkan potensi ekonomi yang besar, dampak negatifnya tidak bisa kita abaikan begitu saja. Untuk rekomendasinya juga saya sudah sebutkan tadi, ada beberapa rekomendasi untuk perencanaan di masa depan dan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Kemudian dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi berharga bagi pengambil keputusan yang merencanakan proyek ini berkelanjutan dan bertanggung jawab serta memberikan kontribusi positif bagi pelestarian lingkungan di masa depan. Untuk daftar pusakanya juga bisa dilihat. Di sini saya melampirkan daftar pusakanya. Baik, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.